Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 yang akan membahas tentang kaidah-kaidah fikih cabang yang diperselisihkan para ulama, kaidah 1 sampai 8. Kaidah yang pertama, al-jum'atu duhrun maqduratun aw sholatun ala haliha. Artinya, sholat Jumat itu adalah sholat zuhur yang dipendekkan atau sholat sebagaimana adanya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu adalah sholat zuhur yang dipendekkan. Implikasinya adalah bahwa sholat Jumat boleh dijamak atau digabung dengan sholat asar. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa sholat Jumat adalah sholat sebagaimana adanya, bukan sholat zuhur yang dipendekkan. Implikasinya sholat Jumat tidak boleh dijamak dengan sholat asar. Kaidah kedua, as-sholatu khalfal muhdisil majhulil hali idza qulna bi sihhati hal hiya sholatu jama'atin au ifradin. Artinya, sholat di belakang orang yang berhadas namun tidak diketahui keadaannya apabila menurut kita sah. Apakah sholat itu adalah sholat jamaah atau sholat sendirian? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa dalam kasus seseorang makmum mengikuti imam yang berhadas tapi tidak diketahui keadaannya, bila kita berpendapat sah maka salatnya itu adalah sholat berjamaah. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa dalam kasus semacam ini sholat itu dianggap sholat sendirian. Kaidah ketiga, man ata bima yunafil mardadu nafli fi awali fardin au asnaihi batlan fardahu wa hal hiya tabqa sholatuhu naflan au tabtulu. Siapa yang melakukan sesuatu yang menafikan fardu bukan sunnah, baik pada fardu maupun pertengahannya, niscaya batallah fardunya. Tetapi apakah sholatnya itu menjadi sunnah atau batal sama sekali? Dalam hal ini terjadi perbedaan ulama. Pertama, yang berpendapat bahwa orang yang menafikan fardu maka batal sholatnya, sholat fardunya, dan sholat yang dilaksanakan itu menjadi sholat sunnah. Kaidah yang keempat, an-nadhru bal yuslaku bihi mislakal wajibi awid jaizi. Artinya, nadar itu apakah diberlakukan sebagai wajib atau jaiz. Dalam hal ini terjadi beberapa pendapat ulama. Yang pertama, ulama berpendapat bahwa nadar itu diberlakukan sebagai hal yang wajib. Umpamanya apabila seseorang menunaikan puasa nazar, maka ia harus berniat di malam hari sebagai puasa wajib. Terus apabila seseorang menunaikan puasa nazar, maka ia wajib. Yang kedua, ulama yang berpendapat bahwa nazar itu diberlakukan sebagai hal yang jaiz atau mubah. Sebab itu apabila seorang akan menunaikan puasa nazar, maka diperbolehkan berniat di waktu pagi, tidak di malam hari. Yang kelima, halil ibratu bisiya'il uqudi au bima'aniha. Artinya, apakah yang dipertimbangkan itu lafaz akad ataukah maknanya? Sebagai contoh, ada seseorang mengadakan transaksi dengan mengatakan, saya beli laptop engkau dengan syarat model yang terbaru, harga semisal 5 juta. Kemudian penjual menjawab ya, jadi dilihat dari bentuk akadnya. Hal ini terjadi perbedaan ulama. Pertama, yang berpendapat bahwa orang yang menafikan fardu maka batal sholatnya, sholat fardunya, dan sholat yang dilaksanakan itu menjadi sholat sunnah.
Kaidah yang keempat, an-nadhru bal yuslaku bihi mislakal wajibi aw jaizi. Artinya nadar itu apakah diperlakukan sebagai wajib atau jaiz. Dalam hal ini terjadi beberapa pendapat ulama. Yang pertama, ulama berpendapat bahwa nadar itu diberlakukan sebagai hal yang wajib. Umpamanya apabila seseorang menunaikan puasa nazar, maka ia harus berniat di malam hari sebagai puasa wajib. Terus apabila seseorang menunaikan puasa nazar, maka ia puasa wajib. Yang kedua, ulama yang berpendapat bahwa nazar itu diberlakukan sebagai hal yang jaiz atau mubah. Sebab itu apabila seorang akan menunaikan puasa nazar, maka diperbolehkan berniat di waktu pagi, tidak di malam hari. Yang kelima, halil idratu bisiya'il uqudi au bima'aniha. Artinya apakah yang dipertimbangkan itu lafaz akad ataukah maknanya. Sebagai contoh, ada seseorang mengadakan transaksi dengan mengatakan, saya beli laptop engkau dengan syarat model yang terbaru, harga semisal 5 juta. Kemudian penjual menjawab ya. Jadi dilihat dari bentuk akadnya adalah akad jual beli. Sedangkan menurut maknanya adalah akad salam atau pesanan. Demikian juga seorang berkata kepada temannya, ini engkau akan kuberi uang, tetapi nanti engkau kembali dari pasar, saya minta selai baju. Hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut sebagian ulama, ucapan semacam ini adalah akad hibah. Sedangkan menurut ulama yang lain, ucapan seseorang tersebut adalah akad jual beli. Kaidah ke-6, al-ainul musta'aratur ini halil mughallabu fiha janibat domaina au janibal ariyah. Artinya barang yang dipinjam untuk digadai apakah pantas sebagai jaminan ataukah sebagai pinjaman. Umumnya seorang meminjam motor Honda dari temannya dan terus terang mengatakan bahwa motornya Honda tersebut akan digadaikan. Setelah motor digadaikan, tiba-tiba motor tersebut dicuri orang. Sebagian ulama berpendapat bahwa pihak pegadai tidak wajib mengganti, demikian pula penerima gadai. Sebagian lain berpendapat bahwa pegadai sebagai peminjam dan yang menggadaikan motor itu wajib menggantinya. Kaidah ke-7, al-iwalatu hal hiya bai'u aw istifa. Artinya hiwalah apakah ia jual beli atau kewajiban yang dipenuhi. Dalam hal ini para ulama berpendapat, pertama, ulama yang berpendapat bahwa hiwalah adalah akad jual beli. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa akad hiwalah itu dianggap sebagai pembayaran saja, umpamanya hijaz. Nah, ini mempunyai tanggungan utang sebesar 1 juta yang harus dilunasi kepada Abdul Aziz, sedangkan Abdul Aziz sendiri juga masih harus membayar hutangnya sejumlah 1 juta kepada Rahmah Meladia. Jadi Abdul Aziz di satu sisi wajib membayar hutang kepada Rahmah Meladia, di sisi lain ia berhak menerima pembayaran utang dari Hijaz. Nah, ini jumlah yang sama. Abdul Aziz berkata pada Hijaz, nah ini uang saya 1 juta yang harus engkau bayarkan nanti dibayarkan saja kepada Rahmah Meladia, sebab saya berutang 1 juta kepadanya. Kepada Rahmah Meladia, Abdul Aziz berkata, hutang saya 1 juta kepadamu nanti akan dibayar oleh Hijaz. Nah, ini akad hiwalah semacam ini boleh hiyar, sebab hiwalah itu berarti jual beli. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa akad hiwalah semacam ini tidak ada hiyar, sebab hilawah itu berarti pembayaran.
Kaidah ke-8 al ibra'u hal hiya isqatu au tamlik. Artinya pembebasan utang apakah sebagai pengangguran utang atau merupakan pemberian utang dimiliki. Dalam hal ini para ulama berpendapat. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa pembebasan utang tersebut adalah pengguguran utang. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa pembebasan utang itu adalah kepemilikan saja. Umpamanya, seorang buruh meminjam uang sebesar 100.000 kepada majikannya, mengingat buruh tersebut membebaskan utang buruhnya tersebut. Dalam hal ini berbeda pendapat ulama. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa majikan boleh menarik kembali pembebasan utangnya, sebab pembebasan sama dengan pemilikan. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa majikan tidak boleh menarik pembebasan utangnya karena pembebasan berarti pengguguran. Sekian dan terima kasih.